Kehidupan ini adalah seorang guru yang sangat bijaksana, selalu menginginkan engkau lebih pintar dari dirinya sendiri. Ketika engkau tidak paham mencerna pelajaran yang telah diberikan, engkau diberi pelajaran ulang, tetapi dengan cara yang lebih keras lagi, supaya engkau paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang, susah, gelisah, kecewa, bahagia, ceria dan sejenisnya merupakan kondisi psikologi seseorang yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang merasa senang jika kebutuhan terpenuhi atau cita-citanya berhasil. Sebaliknya, jika cita-citanya gagal, orang menjadi susah. Orang bisa gelisah jika tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya ternyata tidak tuntas untuk diselesaikan. Persoalannya dalam hidup ini, manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Sebagai social beings, manusia memerlukan orang lain. Misalnya, orang bisa berprofesi menjadi guru atau berprofesi sebagai dosen karena ada orang yang disebut dengan murid atau mahasiswa. Orang dikenal kaya karena ada orang yang miskin. Begitu juga kiai karena ada orang lain yang menjadi santri. Ada orang yang menjadi pemimpin karena ada yang menjadi bawahan atau staf yang dipimpinnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulannya, bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia memerlukan kehadiran orang lain untuk mengisi hidupnya. Tatkala orang lain hadir di tengah-tengah kita, dia perlu merasa nyaman. Bahasa kerennya, dia memerlukan rasa feeling at home agar kehadirannya bermakna bagi kita. Bagaimana caranya? Para ahli kepribadian memiliki tips sederhana tetapi jitu untuk mencapai maksud itu, yaitu dengan cara senyum kepada siapa saja yang ditemui. Secara psikologis, senyum adalah ekspresi wajah yang terjadi akibat gerakan bibir yang ditampilkan pada saat orang merasa senang. Wajah yang senyum enak dipandang karena memang tampak lebih anggun. Sebaliknya, wajah yang angker dan cemberut tentu tidak menarik bagi yang memandangnya. Setidaknya, orang akan memalingkan muka jika ketemu wajah cemberut, sebab wajah adalah cermin yang tepat untuk menggambarkan isi wajah seseorang. Wajah yang ceria dan penuh senyum tentu merupakan modal sangat kuat untuk memperoleh teman dan kerjasama yang baik. Kita bisa mengambil contoh bagaimana perasaan kita tatkala di tempat kerja ada kawan atau kolega yang sering menunjukkan wajah cemberut dan jarang senyum. Kita juga menjadi tidak tenang dan setidaknya waktu dan energi kita sebagian tersita untuk menjawab pertanyaan. Apa yang membuat dia cemberut seolah kecewa berat? Persoalan kantor atau keluarga? Jika persoalan kantor, mengapa tidak disampaikan secara terus terang sehingga kawan-kawan yang lain, kawan kanan atau yang kirinya tidak penasaran? Jika persoalannya menyangkut keluarga, mengapa mesti dibawa ke kantor sehingga kawan-kawannya menjadi korban? Dan masih ada beberapa pertanyaan lainnya yang menyangkut pribadi seseorang yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Lebih parah lagi, jika wajah cemberut adalah sang atasan atau pemimpin kita, tentu muncul banyak pertanyaan dari anak buahnya. Misalnya, apa kesalahan kita? Apa ada tugas yang diperintahkan ke kita tidak terselesaikan? Atau apa sengaja menjaga jarak dan tampak lebih berwibawa sehingga tidak setiap orang atau bawahan bisa bergaul seenaknya? Bisa dibayangkan bagaimana kondisi kerja tatkala wajah sang pemimpin cemberut terhadap kita. Sebenarnya kita telah diberi tauladan yang luar biasa indahnya tentang senyum dari Nabi Muhammad SAW. Strategi paling utama yang beliau pakai sepanjang sejarah dakwahnya dalam mengembangkan Islam ialah senyum. Dengan senyum, Nabi dapat meluluhkan setiap keras hati siapa saja yang dihadapinya.
Beliau mengajak umatnya untuk senantiasa menghiasi hidupnya dengan akhlak mulia dan menggunakan senyum sebagai wahana berlomba-lomba untuk kebaikan. Menurutnya, senyum adalah ibadah. Beliau pun pernah bersabda di sebuah hadis, "Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah." Dalam sejarahnya, kita dapat pelajaran sangat mulia yang bisa dijadikan contoh bagi siapa saja. Suatu ketika, beliau didatangi seorang Badui yang meminta dari Baitul Mal Nabi dengan cara yang amat sangat kasar, yakni dengan menarik selendang Nabi hingga leher beliau memerah. Sambil menoleh, Nabi pun menyuruh sahabatnya untuk memenuhi permintaan sang Badui itu dengan senyum. Betapa mulianya perilaku Rasulullah itu. Sayang, dalam praktek kehidupan saat ini, contoh yang telah diberikan Nabi tersebut tidak banyak ditemukan. Setidaknya pada kurun waktu 10 tahun terakhir, di ruang-ruang publik, kantor, sekolah, tempat hiburan, dan sebagainya, yang seharusnya bertebaran senyum justru sering ditemukan orang-orang wajah buram. Kita menjadi heran mengapa masyarakat kita berperilaku demikian. Betapa mahalnya sebuah senyum. Sampai-sampai suatu kali teman saya dari barat berkomentar bahwa selama ini dia mengenal Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang ramah dan murah senyum. Karena itu, dia sangat senang ketika memperoleh kesempatan bekerja di Indonesia untuk kurun waktu yang cukup lama. Tapi dia menjadi heran ketika melihat sesuatu yang berbeda di masyarakat. Mungkin masyarakat telah berubah, begitu pikir yang ada di dalam benaknya. Bagi pengkaji ilmu sosial, khususnya fenomenologi, fenomena demikian menyeratkan sebuah pertanyaan yang ditelusuri lebih dalam. Sebab menurutnya, tidak ada peristiwa kecil apapun yang terjadi tiba-tiba. Selalu ada mata rantai penyebab yang mengawalinya. Kendati tidak dalam hubungan sebagai sebab akibat, mungkin karena tekanan dan kesulitan hidup, ketidakpastian masa depan, sikap individualis yang merasa tidak memerlukan orang lain, para elit dan pemimpin yang tidak memberi contoh yang baik, dan sebagainya. Ini merupakan penyebab masyarakat tidak lagi ramah. Padahal senyum merupakan anugerah Tuhan yang mestinya kita manfaatkan untuk menjadikan dunia ini dalam lingkungan di mana kita berada tinggal dan menjadi indah untuknya. Oleh kawan saya yang seorang penulis profesional, senyum dikatakan menjangkiti orang lain. Artinya orang yang memandangnya akan terjangkiti dan kemudian ikut senyum. Sebaliknya, wajah buram juga menjangkiti orang lain. Orang akan ikut-ikutan tegang dan akan buang muka. Nah, daripada bikin lain atau orang lain susah, kita tebarkan senyum kepada sesama. Untuk itu, kita hiasi lingkungan kita dengan membiasakan diri dengan senyum yang tulus, baik tatkala hati sebenarnya agak sumpek, gundah, apalagi hati sedang senang, sebagaimana telah dicantakan oleh Rasulullah SAW. Mengutip sebuah pepatah, kawan saya menyatakan, "Seluas senyum memperkaya mereka yang menerima tanpa memiskinkan mereka yang memberi. Ia berlangsung cuma sekilas, namun kenangan tentangnya terkadang membekas abadi." Saya berharap usai membaca sebuah wejangan ini, kita pun menjadi biasa tersenyum. Setidaknya senyum untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat beraktivitas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.